Di episode yang lalu, pertarungan antara Trunks dan Goten begitu sangat menakjubkan yang membuat semua penonton menikmatinya. Pertarungan seru itu dimenangkan oleh Trunks dan membuatnya jadi juara Tenkaichi Budokai di divisi junior. Dan siapapun yang akan jadi pemenang akan melawan sang juara dunia yaitu Mr. Satan yang tak terkalahkan. Satan sendiri begitu sangat ketakutan setelah melihat kekuatan mereka. Tapi dia harus menunjukkan dirinya pada penonton agar tidak disangka seorang pembohong. Dia pun berakting seolah percaya diri dan tak mungkin bocah itu bisa mengalahkannya. Sementara G-Factor yang sudah menyadari siapa yang akan menang segera pergi untuk mengurusi pertarungan mereka saja. Hal itu membuat Videl kesal karena ayahnya telah diremehkan. Gohan yang tidak ingin menambah masalah tetap berakting seolah Mr. Satan adalah manusia paling kuat di bumi. Sementara Mr. Satan segera membuka jubahnya dan telah bersiap untuk melawan bocah ini. Dia melakukan pemanasan dulu yang membuat mata penonton yang menyaksikan begitu sangat bersemangat pahlawan mereka akan serius. Dan Trunks yang melihat itu menyadari Mr. Satan mungkin bukanlah orang sembarangan. Maka dari itu dia harus mengeluarkan semua kekuatannya untuk mengalahkan sang juara terkuat di dunia ini. Padahal kenyataannya tidak begitu. Mr. Satan hanya mengurangi rasa ketakutannya saja sebelum dia mungkin dihajar bocah ini. Satan pun meminta Trunks untuk mengurangi kekuatan pukulannya karena katanya ini hanya hiburan untuk semua orang loh. Tapi Trunks tetap tidak peduli. Dia akan serius melawan orang yang telah menjadi pahlawan di bumi. Wah, bisa bonyok ini kepala. Untuk itu, Satan mencoba berakting jika kakinya mengalami cedera akibat dulu pernah bertarung melawan Cell. Di saat wasit akan memanggil dokter, Satan kembali berdiri dan berkata jika dirinya sudah baikan untuk menghindari dokter mencurigainya. Alamak, alasan apa lagi yang akan Eko buat? Sekarang, Satan sudah tak punya ide lain. Jika orang-orang sampai tahu yang sebenarnya, maka semua ketenarannya akan berakhir sudah. Tapi tiba-tiba, Satan mendapatkan ide yang lebih brilian lagi. Karena saat ini lawannya adalah anak di bawah umur, jadi dia bisa berpura-pura mengalah saja yang pastinya penonton pun akan memaklumi hal itu. Dia pun kembali bersemangat dan meminta Trunks untuk mengeluarkan semua kekuatannya, tapi dengan lembut saja ya. Satan mendekatkan wajahnya pada Trunks yang membuatnya tanpa ragu langsung menonjok wajah Mr. Satan hingga dia tak bisa bertahan dan terbang menghantam tembok. Sang juara dunia benar-benar telah dikalahkan bocil ini hanya dengan satu pukulan. Wah, semua penonton terdiam 1000 bahasa melihat panutan mereka kalah dengan mudah. Wah, sang juara bohongan nih. Tapi inilah yang dimaksud Satan sebelumnya. Dia pun bangkit lagi dengan semangat dan berpura-pura mengalah dari bocah ini demi membuatnya senang. Hal itu sontak membuat penonton kembali menyorakinya dan berpikir jika Satan mungkin hanya sengaja mengalah. Hehe, inilah kemampuan sang juara dunia yang sebenarnya. Sementara Trunks yang tidak menyadari hal itu merasa jika Mr. Satan mungkin beneran kuat karena masih bisa bangkit dari pukulannya. Tapi sekali lagi itu sebenarnya hanyalah akting Mr. Satan saja. Dia yang kini telah kembali ke ruangannya langsung mengekspresikan kesakitannya yang begitu mendalam setelah mendapatkan pukulan dari Trunks. Oh, sakit sekali. Kemudian setelah divisi junior selesai, semua anggota G-Factor akan pergi ke ruang ganti untuk beristirahat sejenak sebelum pertandingan mereka dimulai. Tiba-tiba mereka melihat ada dua orang asing yang nampaknya bukan berasal dari bumi. Tidak lain mereka adalah Kaioshin dan bawahannya yang di bus saga ini terlihat begitu angkuh dan juga sombong. Belum tahu saja mereka kalau nanti udah lihat kekuatan Super Saiyan ya. Sementara, Videl yang menyadari itu membuat Gohan harus mengalihkan perhatiannya untuk membicarakan Piccolo saja. Tuh, lihat makhluk itu warnanya hijau sekali kan? Mungkin dia keturunan kodok om. Tanpa disangka, Piccolo yang memiliki kuping panjang ini bisa mendengar pembicaraan mereka. Tapi karena dia sekarang sudah baik dan bersahabat dengan Gohan, Piccolo pun tidak jadi marah. Coba saja kalau dulu dia masih jahat, mungkin udah ngamuk kali ya. Sementara Goten dan Trunks yang belum puas bertarung ingin masuk ke dalam divisi dewasa. Mereka pun melihat seorang pendekar bertopeng yang telah lolos babak penyisihan dan pastinya akan ikut bertanding. Maka dari itu dua bocil nakal ini akan membuat orang itu pingsan dan merebut kostumnya untuk menyusup ke dalam pertarungan orang-orang dewasa. Trunks pun mencoba memancingnya ke tempat yang sepi dan menghajarnya dengan tepakan yang membuat pria ini langsung tepar. Dengan begini, rencana mereka untuk menyusup akhirnya berhasil juga bukan? Mereka menyeret pria ini untuk melucuti semua kostumnya dan memakai kostum ini bersama-sama. Dengan begini, mereka akan disangka orang dewasa.
Kemudian babak pengundian pun dimulai. Inilah orang-orang yang telah lolos dari babak sebelumnya yang akan menjadi lawan bagi G-Factor. Gohan mengambil nomor undiannya dan akan bertarung melawan Kibito, pengawal dari Kaioshin. Kemudian Kaioshin di sini menyamar dan menggunakan nama Shin. G-Factor terus memfokuskan mata mereka pada orang ini dan merasa jika orang ini mungkin sangat berbahaya. Dan dua musuh lain yang tak kalah berbahayanya adalah Popopik bersaudara yang kini memiliki tanda Majin di dahinya. Selanjutnya, giliran Pangeran Chongak yang mengundi. Terlihat dia begitu sangat bahagia karena mendapatkan nomor 12 yang artinya dia akan melawan Goku di pertandingan ini. Sementara Piccolo mendapatkan nomor 4 yang berarti dia akan melawan Shin. Hal itu membuat Piccolo beruntung karena mungkin dia bisa membongkar siapa mereka. Setelah semuanya mendapatkan lawan masing-masing, di pertandingan babak pertama ini, Krillin akan bertarung melawan pria berbadan besar yang belum apa-apa sudah meremehkannya. Di sisi lain, Mr. Satan yang sudah baikan kini sedang diwawancarai oleh sekelompok wartawan yang begitu penasaran menunggu pendapatnya mengenai turnamen tahun ini. Mengetahui lawannya adalah Android 18, tentunya dia sangat bahagia karena dia merasa bisa mengalahkan wanita itu dengan mudah. Tapi belum tahu saja dia kemampuan 18 ya. Kemudian, para teman dan polisi yang pernah bekerja sama dengan Videl berdatangan untuk memberi semangat padanya. Setelah semua yang terjadi, mereka yakin jika Videl akan menjadi pemenang kedua setelah Mr. Satan. Tidak mau kalah, Cici dan Bulma saling berdebat untuk mendukung suami mereka masing-masing. Hal itu membuat Lord Yamcha menjadi amukan kekesalan mereka. Hehehe. Dan akhirnya, pertandingan babak pertama dimulai antara Krillin melawan Punter yang memiliki tubuh besar dan masih begitu angkuh di hadapannya. Punter dikenal sangat ganas dalam bertarung. Dia tidak segan-segan melukai atau membunuh musuh yang menjadi lawannya di turnamen. Dia segera melompat-lompat mengelilingi arena untuk menunjukkan jika dia memiliki kecepatan yang tinggi meskipun punya tubuh yang besar. Dia yang meremehkan si Indul ini memintanya untuk memukul perutnya terlebih dahulu. Tanpa ragu, Krillin pun langsung menonjok saja kalau begitu. Dar! Nggak sampai di situ, Krillin menapak-napak wajahnya dan menghajarnya hingga dia mental keluar arena. Semua orang kaget melihat di pertandingan pertama ini, Krillin bisa menang dengan mudah. Selanjutnya adalah pertarungan antara Piccolo melawan Kaioshin yang membuat Piccolo begitu berkeringat dingin melawan orang ini. Tatapannya begitu seram bagai Bugs seorang Joker. Dari melihat senyumannya saja, Piccolo begitu sangat kesulitan untuk mengeluarkan energi ki-nya hingga mereka berdua hanya saling bertatapan saja. Dia merasakan energi pria ini sama seperti dewa, tapi dia belum mengetahui orang ini dewa yang seperti apa dan berasal dari mana. Piccolo bisa merasakan hal itu karena dia telah bersatu dengan dewa dan menyadari jika orang ini memiliki tingkat di atas seorang dewa di bumi. Oleh karena itu, Piccolo lebih memilih untuk menyerah daripada dia harus mati ketakutan. Kemudian, pertandingan selanjutnya yaitu Videl melawan Popopik yang kini sudah berkeringat juga. Di saat peserta lain menyentuh tubuhnya, tangannya langsung kesetrum yang membuatnya begitu ketakutan tangannya tiba-tiba gosong. Sementara Videl yang telah menjadi pahlawan di kota Satan begitu sangat digandrungi oleh semua penggemarnya. Di sisi lain, Piccolo yang kini sedang mengobrol dengan mereka begitu sangat terkejut mengetahui jika orang ini memang ternyata adalah Dewa Kaioshin. Dan sedikit informasi, di atas Dewa Bumi ada yang namanya 4 Dewa Kaio yang salah satunya adalah Raja Kai teman Goku. Di atasnya lagi ada Grand Kaio dan yang lebih tinggi lagi yaitu adalah orang ini sebagai Kaioshin. Jadi begitu kira-kira ya. Sungguh peringkat yang sangat jauh dari dewa di bumi bukan? Balik lagi ke pertandingan, terlihat Videl sedang melancarkan serangannya bertubi-tubi pada tubuh Popopik dan berhasil menghajarnya jatuh. Popopik maju lagi menyerang dan dihajar balik lagi terjatuh. Dia benar-benar terlihat sangat lemah sampai Videl terus menghajarnya dengan telak. Goku dan semua G-Factor yang melihat itu begitu kagum atas kekuatan Videl. Tapi tentunya Pangeran Chongak akan berkomentar, itu cuma pertarungan kelas rendah aja bro. Tapi makhluk kepala batu ini begitu sangat tangguh. Dia bangkit lagi dan lagi yang membuat Goku dan Vegeta mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sekali lagi Videl menghajar si botak ini dan mengultinya dengan gerakan Smackdown yang membuat orang ini tepar lagi. Untuk kesekian kalinya, Videl melancarkan serangan padanya yang membuat si botak ini tak berdaya. Tapi Videl begitu kelelahan karena dia harus mengeluarkan semua kemampuan yang dia punya. Tiba-tiba si botak ini bangkit lagi dengan senyuman sinis kepadanya. Goku yang menyadari sesuatu meminta Videl untuk segera menyerah karena hal buruk mungkin akan segera terjadi. Popopik maju ke hadapannya dan menampar Videl hingga kini dia yang mental.
Nggak sampai di situ, si botak ini mengakhirinya dengan menghajar Fidel keluar arena. Di detik-detik sebelum itu terjadi, Fidel menggunakan jurus terbangnya hingga tubuhnya benar-benar tak keluar arena yang membuat semua orang terkejut. Tapi Goku sama sekali tak merasa aneh. Dia lebih ingin Fidel keluar arena saja daripada Fidel nanti bonyok dihajarnya. Sementara Fidel yang udah sangat kelelahan mencoba menghajar lagi si botak ini hingga kepalanya berputar ke belakang dan akhirnya tepar. Melihat hal itu, semua penonton terkejut karena mungkin Fidel telah membunuh Poppy karena tendangannya yang begitu keras. Hal itu menyebabkan Fidel akan didiskualifikasi. Namun belum sempat wasit melanjutkan perkataannya, tiba-tiba si botak ini kembali bangkit yang membuat orang lagi-lagi terkejut. Dia dapat membalikan kepalanya lagi dengan mudah. Si botak begitu senang karena menurutnya pertarungan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Si botak langsung melancarkan tendangan untuk menyiksa Fidel dan membuat hidungnya berdarah. Saran Goku sebelumnya ternyata adalah benar. Fidel lebih baik menyerah saja sebelum hal buruk terjadi. Terlihat Fidel terbang ke udara untuk memulihkan diri, tapi si botak ini juga ternyata bisa terbang ke Fidel dengan sangat cepat. Fidel yang sudah sangat kelelahan begitu sangat terkejut melihat hal itu. Fidel yang bertarung melawan Poppy pun berhasil menghajarnya dengan mudah. Tapi si botak ini begitu kuat, dia bisa bangkit terus-menerus dan membalikan keadaan. Dia menghajar Fidel dan meluncur ke hadapan Fidel dengan penuh percaya diri. Fidel yang sudah kelelahan tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Semua para penonton yang menyaksikan sudah tidak aneh melihat para peserta bisa terbang, karena mereka sudah melihatnya berkali-kali. Si botak segera membuat bola laser untuk menghajar Fidel hingga mengirimnya terbang keluar arena. Beruntungnya Fidel masih bisa bertahan, tapi dia begitu sangat kesakitan. Goku dan Vegeta sendiri ingin mengetahui dari mana si botak ini mendapatkan kekuatan. Sementara Fidel yang mencoba menyerang lagi langsung balik dihajar dan disiksa tanpa ampun. Namun dia masih belum menyerah, dia bangkit lagi untuk terus melancarkan serangan di pipinya. Si botak yang kesal balik lagi menghajarnya dan mengakhirinya dengan ultimate yang membuat Fidel langsung tepar. Dia langsung menyiksa Fidel yang sudah tidak berdaya. Mr. Satan yang mendapatkan kabar anaknya sedang dipukuli tentunya tidak percaya, karena yang dia tahu sebelumnya Poppy adalah orang lemah yang bahkan sudah pernah dia kalahkan. Namun kenyataannya tidak begitu. Poppy kini sudah menjadi kuat dan sedang memutar-mutar tubuh Fidel juga melemparnya keluar arena. Di detik-detik sebelum hal itu terjadi, dia menarik Fidel kembali ke dalam arena karena masih ingin menyiksanya. Wow, benar-benar manusia yang kejam sekali ya. Fidel mencoba berusaha bangkit kembali. Dia tak akan menyerah meskipun tubuhnya sudah gemetaran. Semua penonton kembali bersorak dan memberinya semangat karena anak Mr. Satan memang harusnya begitu. Tapi ini bukanlah sebuah keberuntungan. Fidel yang berlari untuk menghajarnya kembali sontak dihadiahi pukulan yang membuat Fidel mental melayang jauh. Poppy kembali menyiksanya dan menonjok wajahnya terus-menerus. Dia akan menyiksa Fidel sampai mati, tak peduli meskipun dirinya didiskualifikasi. Belum puas di situ, si botak ini kembali memukulnya di perut Fidel sampai darah terus bermuncratan kemana-mana. Fidel benar-benar tidak berdaya, namun dia tidak akan menyerah. Meskipun terlihat egois, tapi dia hanya ingin menang dan tak mau membuat sang ayah malu karenanya. Dia terus memaksakan diri padahal tubuhnya sudah tak mampu. Kemudian, Poppy menonjok Fidel sampai dia terbang ke pinggir arena. Gohan yang melihat itu sontak berteriak agar Fidel menyerah saja. Tapi Fidel berusaha bangkit kembali dan tidak akan pernah melakukan hal itu. Dia tidak mau menyerah sampai tetes darah penghabisan. Kalau begitu, mati saja kau. Si botak kembali datang untuk menjenggut rambutnya dan menghajar wajah Fidel menggunakan serangan lutut. Gohan yang melihat itu begitu sangat emosi. Si botak ini kembali menginjak batang leher Fidel sampai patah yang membuat Fidel sampai menangis. Tapi masih saja keras kepala dan merasa jika dirinya pasti akan menang. Melihat itu, Gohan sudah tak kuasa menahan amarah. Dia berubah menjadi Super Saiyan dan meluncur untuk menyerang si botak. Tapi sobat si botak ini lebih dulu datang yang membuat Gohan sampai berhenti. Orang itu menyuruh Poppy untuk berhenti bermain-main. Dia harus sadar jika tujuan mereka kesini bukanlah untuk bersenang-senang, tapi melakukan hal yang masih rahasia. Si botak pun kembali tersadar dan menendang tubuh Fidel yang sudah tak berdaya keluar dari arena. Gohan segera datang untuk membawa Fidel ke tim medis. Dia begitu marah pada mereka dan pasti akan melakukan hal yang sama juga pada si botak. Untuk kesekian kalinya Satan diberitahu keadaan Fidel, dia pun sangat terkejut dan berlari ke tempat Fidel berada. Satan tidak percaya anaknya bisa dipukuli begini.
Sementara Videl yang kini sudah siuman meminta Gohan untuk membalas kekalahannya. Hal itu tentunya akan Gohan lakukan dong. Di tempat lain, dua teman sekolah mereka sedang kebingungan mencari lokasi keberadaan Videl. Selain itu, pria ini masih sangat penasaran ingin mengungkap siapa sebenarnya Great Saiyaman, kenapa bisa begitu dekat dengan Videl. Di sisi lain, Goku yang akan mengambil Senju di tempat Karin menyempatkan diri untuk makan dulu. Ternyata orang mati makannya masih banyak saja ya. Kemudian pertarungan antara Gohan melawan Kibito pun akan segera dimulai. Namun Gohan meminta wasit untuk menunda dulu karena dia masih menunggu ayahnya. Tak berselang lama Goku pun akhirnya sampai. Gohan yang sudah tersabaran ini segera mengambil kacang Senju itu dan pergi membawanya ke tempat Videl. Melihat orang asing memberikan anaknya sesuatu hal yang menurutnya gila, tentunya Mr. Satan sontak marah-marah. Satan menyangka jika Gohan mungkin akan meracuni Videl. Tapi tanpa disangka, selesai Videl melahap kacang itu, semua luka-lukanya sembuh seketika. Videl begitu terkejut apalagi Satan dan dokter yang melihatnya. Setelah begitu lama menunggu yang membuat penonton sudah tidak sabaran, pertarungan Gohan dan Kibito pun akhirnya dimulai. Mereka berdua masih belum mengetahui kekuatan masing-masing. Sementara itu, salah satu teman sekolah Gohan langsung mengenalinya karena rambut mereka sama. Meskipun Gohan sedang menyamar menjadi Great Saiyaman, tapi tetap saja mereka sudah mengetahui penyamarannya dan membuat Gohan sendiri sampai malu. Kalau begitu, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi bukan? Gohan sangat bersemangat dan merasa lawannya mungkin lebih lemah darinya. Jadi dia tidak perlu memakai bentuk Super Saiyan karena hal itu mungkin diketahui teman-teman sekolahnya. Tapi ternyata Kibito sudah mengetahui kekuatan Super Saiyan-nya dan meminta Gohan untuk berubah lagi ke bentuk seperti itu. Mendengar itu tentunya Gohan sangat terkejut. Dia pun menoleh ke arah gurunya dan Piccolo sendiri mengizinkan hal itu karena menurutnya semua akan baik-baik saja. Tanpa ragu, Piccolo pun membongkar siapa Kaioshin sebenarnya kepada Goku dan semua G-Factor. Goku sendiri sontak kaget mendengar hal itu karena dia pernah mendengar kabar tentang Kaioshin ini dari Raja Kai. Kemudian Kaioshin menjelaskan perihal kejadian yang sebenarnya. Saat nanti Gohan berubah menjadi Super Saiyan, mungkin dia akan diserang oleh Spopopik dan Yamu untuk mengambil energi kekuatannya. Tapi dia meminta G-Factor untuk tidak membantunya karena dia ingin memastikan dan menunggu dua botak ini pergi membawa energi itu. Sementara Gohan saat ini akan menunjukkan perubahan Super Saiyan seperti yang diminta oleh Kibito. Dia ngeden sekuat tenaga yang membuat lantai arena berterbangan dan menghasilkan cahaya kuning yang menyilaukan. Semua penonton pun kaget melihat Gohan bisa berubah. Tidak terkecuali Videl dan juga teman sekolahnya yang tidak menyangka ternyata pria berambut emas yang terkenal itu adalah Gohan. Dengan begini, semua penyamaran Gohan sudah terbongkar. Kibito pun sangat takjub kecuali Pangeran Congak yang berkata jika kekuatan Gohan sudah menurun drastis dibandingkan saat melawan Cell. Mengetahui itu, Vegeta sangat sombong karena kekuatan Gohan sudah berada di bawahnya. Menyadari kekuatan Gohan lah yang mereka perlukan, tanpa ragu kedua botak ini meluncur untuk merebut energi Saiyan yang dimilikinya. Di saat Gohan akan melawan mereka, Kaioshin malah membantu mereka dengan mengunci pergerakan Gohan yang membuat Goku kaget apa sebenarnya yang terjadi. Dia berkata agar percaya saja padanya dan jangan ada satu orang pun yang membantu Gohan. Gohan sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya merengek kesakitan, semua energi Super Saiyan-nya diambil sampai balik ke bentuk biasa. Cici begitu sangat marah kenapa Goku hanya diam saja melihat anaknya. Dan penonton yang tidak mengerti dengan semua ini tentunya tidak peduli. Asal mereka mendapatkan tontonan seru saja, mereka puas. Sementara Goten yang kini sedang menyamar ingin segera menolong kakaknya. Mereka merasa aneh melihat ayah mereka tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Gohan. Tak berselang lama, Spopopik dan Yuma sudah berhasil mengumpulkan semua energi Gohan dan mengakhirinya dengan kilauan cahaya di tempat itu. Gohan pun langsung terjatuh tidak berdaya. Mereka segera pergi terbang meninggalkan tempat itu. Tak ingin ketinggalan jejak, Kaioshin juga segera pergi mengikuti mereka. Dia meminta G-Factor untuk ikut juga karena bantuan mereka akan sangat dibutuhkan. Tapi Pangeran Congak begitu marah pada Goku karena mereka seharusnya melakukan pertarungan. Dia tidak peduli dengan urusan Kaioshin dan lebih mementingkan siapa yang lebih kuat di antara Goku atau Vegeta. Namun Goku berkata jika ini mungkin lebih darurat bro. Kalau pertarungan kita mah kan bisa dilanjutkan kapan-kapan bro. Akhirnya mereka pun pergi menyusul Kaioshin dengan Vegeta yang masih begitu sangat kesal.
Kemudian Kibito menggunakan jurus penyembuhan untuk memulihkan semua kekuatan Gohan. Tapi karena kekuatan Gohan begitu luar biasa besar, dia tidak dapat mengembalikan seluruhnya. Gohan sendiri merasa jika segini saja sudah lebih dari cukup kok om. Mereka bertiga pun akhirnya pergi untuk mengikuti Goku yang seketika membuat Satan sangat terkejut putrinya ternyata bisa terbang. Semua peserta yang kuat kini sudah pergi meninggalkan turnamen. Hal itu membuat wasit sangat frustasi berat. Wah, mau jadi apa ini pertandingan? Di sisi lain, Goku dan yang lain berhasil mengejar Kaioshin dan ingin mengetahui siapa sebenarnya mereka. Kaioshin menjelaskan jika mereka berdua sebenarnya hanya dikendalikan oleh seorang penyihir Madoshi yang bernama Babidi. Dahulu, Madoshi lain bernama Bibidi menciptakan makhluk kuat bernama Majin Buu yang dikenal tidak punya perasaan. Dia adalah monster yang suka menghancurkan apapun dengan sesuka hatinya. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja, Majin Buu sudah menghancurkan ratusan planet di alam semesta. Dahulu, di alam semesta ini ada sekitar 5 Kaioshin yang setiap dari mereka masing-masing memiliki kekuatan untuk mengalahkan Frieza dalam satu pukulan. Namun, 4 Kaioshin lainnya sudah berhasil dikalahkan Majin Buu dan hanya menyisakan dia saja sebagai Kaioshin terakhir. Kabar keganasan Majin Buu ini bahkan katanya Babidi sang penciptanya sendiri tidak bisa menanganinya. Maka dari itu, Majin Buu disegel di sebuah bola besar yang membuatnya tidak bisa bergerak. Segel itu berada di bumi dan akan menjadikan planet ini sebagai target mereka. Oleh karena itu, alasan Kaioshin datang ke bumi dan ikut turnamen adalah untuk menyelidiki mereka dan membunuhnya sebelum dia membuka segel Majin Buu. Orang yang ingin melepaskan segel Majin Buu tidak lain adalah Babidi, anak dari Bibidi yang dikabarkan memiliki hati yang sangat jahat. Dia berencana melepaskan segel itu dan menggunakan Majin Buu demi kepentingannya. Di saat turnamen Tenkaichi Budokai masih berlangsung, tiba-tiba harus terhenti dengan adanya kejadian seperti ini. Mereka harus menghentikan Babidi sebelum planet bumi dan masyarakat menjadi korbannya. Dapatkah G-Factor mengalahkan Babidi dan antek-anteknya? Tonton